kita ulas ya yang pertemuan yang lalu tentang ciri-ciri makhluk hidup ya, karena kalian pada lupa, jadi Ustazah ulas kembali bahwasannya ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7. Yang pertama adalah bernafas. Makhluk hidup membutuhkan oksigen. Yang kedua, membutuhkan nutrisi. Untuk apa? Untuk bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Karena makanan yang masuk kemudian akan diolah sehingga menghasilkan energi. Ya. Yang ketiga, mengeluarkan zat sisa. Kalau dari kulit, zat sisanya itu adalah mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa dari kulit? Keringat. Ya. Kemudian kalau sistem ekskresi nanti akan mengeluarkan urin. Ya. Kemudian feses. Feses ini adalah zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh sehingga harus dikeluarkan. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian yang keempat, berkembang biak. Ya, berkembang biak ini adalah suatu cara yang dilakukan untuk melestarikan keturunannya supaya tidak punah. Ya. Yang kelima, apa yang kelima? Bergerak. Ya, bergerak, berpindah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu yang disebut dengan bergerak. Kemudian yang keenam, peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini ya memiliki kemampuan menanggapi rangsang. Contohnya daun putri malu, ketika kita sentuh langsung mengkerut kan? Nah, itu respon dia terhadap rangsang. Ya. Kemudian yang ketujuh apa? Yang terakhir, ciri-ciri makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu sifatnya kuantitatif, berat badan, tinggi badan, ya terhitung. Kalau berkembang ini proses menuju kedewasaan. Misalkan, ya dari balita ke anak-anak, anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa, dewasa ke manula. Ya, paham? Oke, ada yang bisa menyebutkan kembali minimal 3 saja ciri-ciri makhluk hidup? Hands up. Oke, ada yang mau menyebutkan? Coba Najla, ciri-ciri makhluk hidup. 1, bergerak. 2, berkembang biak. 3, membutuhkan nutrisi. Baik, karena ciri-ciri makhluk hidup sudah, sekarang kita beralih ke klasifikasi makhluk hidup. Ya, apa sih klasifikasi itu? Klasifikasi adalah proses pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan yang dimiliki. Ya, tumbuhan dikelompokkan dengan tumbuhan, hewan dikelompokkan dengan hewan. Ya, oke. Misalkan kalau contoh di perpustakaan, jika kalian mencari buku matematika, ya, pastinya yang akan kita tuju adalah rak yang berisi buku matematika kan, yang sudah dikelompokkan. Bayangkan jika yang kita cari buku matematika, tetapi di perpus itu disatukan, ya matematika, ya bahasa Indonesia, IPA, IPS, bakal sulit gak mencarinya? Sulit. Ya, kenapa ada klasifikasi? Kenapa ada pengelompokan? Untuk mempermudah kita mengenali makhluk hidup. Ya, oke. Di sini akan dijelaskan perbedaan karakteristik berbagai kingdom. Kita akan belajar sistem klasifikasi 5 kingdom, ya, atau 5 kerajaan. Yang pertama ada kingdom Animalia. Kingdom Animalia ini disebut juga dengan kerajaan hewan. Ya, karakteristiknya pertama multiseluler. Multiseluler ini berarti dia tersusun dari banyak sel. Ya, eukaryotik. Eukaryotik ini berarti dia memiliki membran inti. Ya, kalau multiseluler ini banyak sel. Kalau eukaryotik memiliki membran
Ya, hewan itu gerakannya bebas. Anjing dari satu tempat ke tempat yang lain itu bebas. Ya. Contohnya apa? Lebah, cacing, laba-laba, burung, orangutan. Pokoknya semua yang masuk ke dunia binatang, dia masuknya ke kingdom apa ini? Animalia. Baik. Selanjutnya, plantae. Plantae ini disebut juga dengan kerajaan tumbuhan. Ya. Multiseluler tadi terdiri dari banyak sel. Kemudian eukariotik memiliki membran inti. Bersifat autotrof. Ya, bisa menghasilkan atau bisa membuat makanan sendiri dengan cara apa? Proses fotosintesis. Ya, lanjut. Dan tidak bergerak bebas. Misalkan pohon mangga di rumah kalian, malam ini ada di depan, besoknya ada di belakang, kemudian pindah ke samping kanan, pindah ke samping kiri. Tidak ya, karena tumbuhan itu gerakannya pasif atau gerakannya tidak terlihat. Ya, contohnya bunga sepatu, nama ilmiahnya Hibiscus rosa sinensis. Kemudian melati, nama ilmiahnya Jasminum samba. Melinjo, nama ilmiahnya Genetum genemon. Padi, nama ilmiahnya Oryza sativa. Pisang, Musa paradisiaca. Mangga, Mangifera indica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ini bisa dibuat untuk nama ilmiah. Nanti kita absensinya pakai nama ilmiah. Jadi manggilnya enggak Ratu Angel Hellas, enggak. Misalkan mau apa? Mau bunga sepatu, Hibiscus rosa sinensis, hadiro. Manggilnya enggak Najla lagi. Ya, Jasminum samba, hadiro. Genetum genemon, hadiro. Ya, kita pakai nama ilmiah untuk memudahkan kalian belajar mengucapkan nama ilmiah. Itu salah satu caranya. Ya, fungi. Ya, fungi ini nama lainnya apa? Jamur. Dia uniseluler atau multiseluler, terdiri dari satu sel dan banyak sel. Eukariotik memiliki membran inti, kemudian mencari makan dengan menyerap atau absorpsi. Dia sifatnya parasit atau saprofit. Ya, menempel pada inangnya. Ya, contohnya jamur merang, jamur kuping. Ya. Lanjut, protista. Protista ini dia uniseluler, terdiri dari satu sel. Kemudian eukariotik. Kalau eukariotik berarti apa? Memiliki membran inti dan tidak bersifat autotrof atau heterotrof. Ya. Contohnya apa? Amuba, paramecium. Ya, paramecium itu hewan yang bentuknya seperti sendal jepit. Pernah lihat? Pernah lihat gambarnya? Ya, insya Allah nanti saya tayangkan ya. Monera. Monera ini nama lainnya bakteri. Ya, dia uniseluler atau terdiri dari satu sel. Prokariotik. Kalau prokariotik berarti dia tidak memiliki membran inti. Ya, bersifat autotrof dan heterotrof. Ada yang bisa membuat makanan sendiri dan ada yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Yang bisa membuat makanan sendiri contohnya ganggang biru atau cyanobacter. Ya. Oke. Sistem klasifikasi yang sudah kita pelajari ada berapa kingdom? 5. Yang pertama Animalia, kedua Plantae, ketiga fungi, keempat protista, kelima Monera. Ya, itu. Baik, ada yang ditanyakan tidak? Oke. Ada? Oke, kalau tidak ada kita latihan ya. Silahkan dibuka halaman 25. Bab 2 halaman 25. Kita akan belajar mengelompokkan hewan dengan cara mengidentifikasi ciri-ciri vertebrata. Vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Silahkan diamati ya. Ikan, contohnya nih di ikan dulu. Ikan tempat
Sisik. Alat geraknya? Sirip. Kemudian alat bernapasnya? Ya, silakan ditulis di sini. Nanti Ustazah cek ya. Ya, tulis langsung di buku paket. Dibawakan buku paketnya? Oke, silakan langsung dikerjakan. Nanti kita diskusikan. Oke, terima kasih.